Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah zaman yang serba cepat ini, banyak orang merasa telah menemukan kebenaran batin. Mereka berbicara tentang makrifat dengan percaya diri, seolah-olah telah menembus lapisan terdalam dari rahasia kehidupan. Mereka berkata, "Aku telah memahami makrifat. Aku sudah merasakan hakikat yang sesungguhnya." Namun, apakah klaim itu benar adanya, atau sekadar bayangan yang menipu mata hati sendiri? Fenomena ini bukan hal baru. Sepanjang sejarah, manusia selalu terdorong untuk mencari jawaban atas pertanyaan terdalam, siapa aku? Dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Makrifat, dalam pengertian spiritual tertinggi, adalah jawaban atas pertanyaan itu. Tapi jawaban itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan sembarangan, apalagi dipamerkan. Makrifat adalah rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang murni, hati yang tunduk, dan akal yang bersih dari kesombongan. Banyak yang mengaku telah mencapainya, tapi sayangnya, dunia sering menilai dari kata-kata, bukan dari bukti nyata. Ada orang yang berbicara dengan penuh keyakinan, menggunakan istilah-istilah sufi, menulis kitab-kitab dengan istilah mistik, namun perilaku mereka sehari-hari penuh kepura-puraan. Mereka mungkin tampak suci, tapi hati mereka masih tertutup tirai ego dan hawa nafsu. Dan ironisnya, orang-orang seperti ini sering menjadi panutan bagi yang awam, yang baru memasuki jalan spiritual. Bayangkan seorang murid muda, penuh semangat untuk mencari kebenaran. Dia bertemu dengan banyak guru, banyak orang yang mengaku sudah sampai pada makrifat. Di mata murid itu, mereka tampak bersinar, berbicara dengan wibawa, bahkan kadang dengan aura yang seolah-olah tidak manusiawi. Namun, seiring waktu, sang murid mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tidak semua yang bersinar itu emas. Tidak semua yang mengaku makrifat benar-benar merasakan hakikat itu. Ada rahasia tersembunyi yang tidak diketahui orang banyak, dan hanya mereka yang benar-benar jujur pada hati yang bisa mengerti. Makrifat sejati bukanlah gelar untuk dipamerkan. Ia bukan alat untuk menakut-nakuti atau membangga-banggakan diri. Ia bukan untuk membuat orang lain kagum atau merasa inferior. Sebaliknya, makrifat adalah perjalanan batin yang sunyi, kadang tanpa saksi, bahkan tanpa kata-kata. Mereka yang telah mencapainya jarang bicara, karena mereka tahu, setiap kata bisa menimbulkan salah pengertian, setiap klaim bisa menjadi jebakan ego. Dan disinilah rahasia yang jarang dibicarakan, makrifat yang sejati sering tersembunyi di balik perilaku sederhana, diam yang dalam, dan ketundukan yang murni. Orang-orang yang benar-benar merasakan makrifat seringkali tampak biasa saja, tidak menarik perhatian dunia, dan bahkan mungkin dianggap tidak istimewa oleh mereka yang menilai dari penampilan luar. Namun bagi jiwa yang peka, aura ketenangan dan cahaya batin mereka bisa dirasakan. Itu adalah tanda yang tidak bisa diucapkan, hanya bisa disaksikan. Saat ini, banyak orang yang merasa gelisah, ingin cepat-cepat mencapai puncak spiritual, ingin segera disebut, mendapatkan makrifat. Tapi perjalanan itu bukanlah lomba, bukan panggung untuk dipertontonkan. Ia adalah proses yang menuntut kesabaran, kejujuran, dan pengorbanan batin. Setiap langkah kecil dalam jalan ini, setiap doa yang tulus, setiap zikir yang khusyuk, adalah batu bata yang membangun fondasi rahasia makrifat. Dan bagi kamu yang mendengar ini, ketahuilah, rahasia yang tidak diketahui banyak orang ini adalah bahwa makrifat sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dicapai dengan pamer klaim. Ia adalah cahaya yang muncul dari kesungguhan hati, dari penyerahan diri yang total kepada Yang Maha Kuasa, dan dari kemampuan untuk melihat dunia dan diri sendiri dengan jujur, tanpa ilusi. Di bagian-bagian berikutnya, kita akan menyingkap lapisan demi lapisan rahasia ini. Kita akan melihat perbedaan antara mereka yang mengaku makrifat dan mereka yang benar-benar merasakannya. Kita akan menelusuri bahaya kesombongan spiritual, ilusi klaim palsu, dan jalan menuju makrifat sejati yang jarang diceritakan kepada dunia. Tetapi sebelum itu, mari kita diam sejenak, merenung, dan bertanya pada hati kita sendiri,
Apakah kita benar-benar siap menghadapi kebenaran batin yang sesungguhnya, atau kita masih terjebak dalam bayangan yang menipu mata hati? Mengungkap makrifat sejati. Jika pada bagian sebelumnya kita menyingkap misteri orang-orang yang mengaku sudah mencapai makrifat, kini saatnya kita menapaki hakikat sebenarnya dari makrifat itu sendiri. Apa yang disebut makrifat sejati? Bagaimana membedakan antara klaim dan kenyataan? Dan mengapa rahasia ini jarang diketahui banyak orang? Makrifat, dalam tradisi tasawuf, bukan sekadar pengetahuan atau pengalaman mistik sesa. Ia adalah pemahaman langsung tentang hakikat Allah, tentang hakikat diri, dan tentang keterkaitan setiap makhluk dengan Sang Pencipta. Orang yang telah mencapai makrifat sejati bukan hanya sekadar memahami konsep, tetapi merasakannya dengan setiap denyut jiwanya. Mereka hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi, di mana dunia luar dan dunia batin bersatu dalam keseimbangan. Berbeda dengan mereka yang hanya mengaku makrifat, orang yang benar-benar merasakannya tidak sibuk membuktikan atau menyatakan kepada dunia. Mereka jarang bicara tentang pencapaian batin mereka, karena mereka tahu bahwa kata-kata manusia sering gagal untuk menggambarkan pengalaman yang melampaui dunia materi. Makrifat sejati adalah pengalaman pribadi yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Sejarah mencatat banyak wali dan sufi yang mencapai tingkat ini. Misalnya, Jalaluddin Rumi, yang melalui cinta dan penyerahan total kepada Allah mampu menyatu dengan hakikat yang lebih tinggi yang meski akhirnya dikenang kontroversial, menunjukkan pengorbanan total dalam perjalanan makrifatnya. Mereka tidak memamerkan gelar, tidak mencari pengakuan, tetapi ketulusan dan pengorbanan batin mereka memancar ke dunia melalui perilaku, kata-kata sederhana, dan aura spiritual yang sulit diabaikan. Rahasia penting yang jarang disadari adalah makrifat sejati selalu bersifat rahasia. Ia bukan untuk dijadikan panggung, bukan untuk menakut-nakuti atau memamerkan diri. Mereka yang sudah sampai pada tingkat ini justru diam, membiarkan tindakan mereka berbicara, bukan klaim mereka. Dalam banyak kisah, murid-murid yang sejati hanya menyadari kehadiran wali melalui ketenangan, kesabaran, dan cahaya batin yang memancar tanpa kata. Ini adalah inti dari rahasia makrifat. Ia tidak bisa diukur oleh mata manusia, hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Ada juga tanda-tanda halus yang membedakan mereka yang benar-benar merasakan makrifat. Salah satunya adalah kerendahan hati yang mendalam. Orang yang telah mencapai hakikat sejati tidak pernah menuntut pengakuan, mereka menerima segala kondisi hidup dengan kesabaran dan syukur. Mereka melihat dunia dengan pandangan yang luas, mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak terjebak dalam hawa nafsu atau kesombongan. Kesadaran mereka terhadap Tuhan dan ciptaannya membentuk perilaku yang harmonis, tenang, dan menenangkan orang di sekitarnya. Namun, makrifat bukan berarti bebas dari ujian atau kesulitan. Justru, perjalanan menuju hakikat yang sejati dipenuhi tantangan, godaan ego, dan cobaan batin yang hanya bisa dilewati dengan disiplin, doa, dan penyerahan total kepada Allah. Orang yang hanya mengaku makrifat seringkali gagal melewati ujian ini. Mereka terhenti pada ilusi pengalaman spiritual semu, tanpa mampu menembus inti hakikat yang sebenarnya. Makrifat juga berbeda dari sekadar pengalaman mistik sementara. Banyak orang mengalami keadaan puncak spiritual, misalnya ekstase, penglihatan, atau perasaan mendalam, dan menganggapnya sebagai makrifat. Padahal, makrifat sejati adalah konsistensi batin, kemampuan untuk tetap sadar, bersyukur, dan tunduk pada kehendak Tuhan, bukan hanya mengalami sensasi luar biasa sesaat. Ini adalah rahasia yang tidak banyak diketahui. Puncak pengalaman mistik belum tentu makrifat sejati. Makrifat sejati adalah hidup dalam hakikat itu setiap hari. Untuk murid yang sungguh ingin menapaki jalan ini, penting memahami bahwa makrifat sejati membutuhkan kesabaran, kejujuran, dan penyerahan total. Syariat, zikir, amal sholih, dan pemurnian hati adalah fondasi yang tak bisa dilewatkan. Tanpa fondasi ini, klaim makrifat hanyalah fatamorgana, bayangan kosong yang memikat mata tapi menipu hati. Di bagian berikutnya,
kita akan menelusuri sisi gelap fenomena mengaku makrifat, bahaya kesombongan, ilusi, dan jebakan spiritual yang sering menjerat mereka yang terlalu cepat mengklaim pencapaian batin. Kita akan membedah tanda-tanda orang yang mengaku makrifat palsu, serta melihat mengapa kesadaran sejati hanya muncul dari hati yang bersih dan jujur. Mari kita siapkan diri untuk menggali rahasia yang jarang dibicarakan dunia ini, rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki keberanian untuk menatap kebenaran batin, bukan sekadar klaim kosong. Ilusi dan bahaya mengaku makrifat. Setelah memahami hakikat makrifat sejati, kini kita memasuki wilayah yang lebih rawan, ilusi dan bahaya mereka yang mengaku telah mencapai makrifat. Dunia spiritual penuh pesona, tetapi juga dipenuhi godaan halus yang sering tidak disadari. Banyak orang tergoda untuk tampil seolah mereka telah mencapai puncak hakikat, padahal hatinya masih terbelenggu ego, hawa nafsu, atau keinginan untuk diakui. Fenomena ini tidak jarang terjadi. Orang-orang ini berbicara dengan bahasa mistik, menggunakan istilah sufi, menyebutkan pengalaman batin yang terdengar luar biasa, bahkan menulis kitab atau memberikan ceramah seolah mereka telah menembus lapisan terdalam rahasia kehidupan. Bagi mereka yang awam, klaim ini terlihat meyakinkan, bahkan menakjubkan. Namun hati yang jernih dan pengalaman spiritual yang benar akan mampu merasakan perbedaannya. Salah satu bahaya utama adalah kesombongan spiritual. Ketika seseorang mengaku makrifat, ia sering merasa berada di atas orang lain, merasa lebih suci, lebih dekat dengan Allah, atau lebih paham tentang hakikat daripada yang lain. Kesombongan semacam ini adalah racun batin. Ia menutup pintu rahasia yang sejati, karena makrifat tidak datang kepada hati yang penuh ego. Bahkan seorang wali yang sejati pun menekankan bahwa puncak hakikat hanya bisa diraih dengan rendah hati, bukan dengan pamer klaim. Ada juga jebakan lain, ilusi pengalaman batin. Banyak orang mengalami momen puncak, misalnya ekstase, penglihatan, atau perasaan mendalam, dan langsung menganggapnya sebagai makrifat. Padahal, pengalaman tersebut belum tentu mencerminkan hakikat yang sesungguhnya. Makrifat sejati bukan hanya pengalaman sesaat, tetapi konsistensi batin yang tercermin dalam perilaku, kesabaran, kejujuran, dan ketundukan sehari-hari. Mereka yang mengaku makrifat palsu sering terjebak pada sensasi, bukan inti hakikat. Tanda-tanda orang yang mengaku makrifat palsu bisa subtil, tetapi nyata bagi mereka yang peka. Salah satunya adalah cara mereka berbicara, seringkali tinggi hati, menuntut pengakuan, atau menggunakan bahasa mistik untuk menutupi ketidaktahuan. Mereka suka menonjolkan pengalaman pribadi, membandingkan diri dengan orang lain, atau menyebut bahwa orang lain belum sampai pada puncak hakikat. Semua ini adalah tanda bahwa ego masih menguasai batin mereka. Bahaya lain yang tersembunyi adalah menyesatkan murid atau pengikut. Banyak yang tertarik dengan klaim palsu ini, karena ingin cepat mencapai puncak spiritual tanpa memahami proses panjang dan disiplin yang sesungguhnya. Akibatnya, mereka bisa terjebak dalam kesalahan batin, kebingungan, dan kekecewaan mendalam. Jalan spiritual yang seharusnya membawa ketenangan justru berubah menjadi ladang ilusi, konflik batin, dan kesombongan semu. Selain itu, mengaku makrifat palsu dapat menimbulkan perpecahan dalam komunitas spiritual. Orang yang terlalu percaya pada klaim semu sering berselisih paham dengan yang lain, merasa paling benar, atau menolak nasihat wali yang sejati. Ini adalah efek samping dari ego yang mengira dirinya sudah sampai di puncak hakikat, padahal rahasia makrifat sejati tetap tersembunyi bagi mereka. Kita juga harus memahami bahwa godaan untuk mengaku makrifat tidak selalu disadari. Banyak orang jatuh ke dalamnya karena ingin dihormati, dikagumi, atau sekadar merasa superior. Inilah yang membuat fenomena ini sulit dideteksi. Orang yang mengaku makrifat palsu sering yakin bahwa mereka benar, sehingga sulit diberi nasihat. Namun, Allah Maha mengetahui, dan hanya hati yang bersih dan jujur yang dapat menembus rahasia hakikat. Di sisi lain, ada murid yang dengan rendah hati terus belajar, berlatih zikir, memurnikan hati, dan mengikuti syariat tanpa mengumbar klaim.
Mereka mungkin tampak biasa, tidak mencolok, bahkan tidak menarik perhatian dunia. Tetapi hati mereka berkembang dalam ketulusan, dan cahaya makrifat mulai hadir, meski samar. Inilah rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Makrifat sejati lebih sering ditemukan dalam kesederhanaan, ketundukan, dan konsistensi batin daripada dalam klaim dan kata-kata megah. Maka dari itu, penting untuk membedakan antara mereka yang hanya mengaku makrifat dan mereka yang benar-benar merasakannya. Bagian berikutnya akan membahas rahasia yang jarang diketahui tentang makrifat sejati, apa yang membuatnya tersembunyi dari dunia, dan mengapa hanya hati yang tulus yang mampu memahaminya. Kita akan menyingkap rahasia yang selama ini tertutup, dan mulai melihat bagaimana jalan menuju hakikat itu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari tanpa pamrih. Rahasia yang jarang diketahui. Setelah menelusuri fenomena mereka yang mengaku makrifat dan bahaya klaim palsu, kini saatnya kita menyingkap rahasia yang jarang diketahui orang banyak, inti makrifat sejati, hakikat yang tersembunyi dari pandangan dunia, dan hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tulus dan hati yang bersih. Rahasia ini tidak ditulis dalam buku, tidak selalu diceritakan oleh guru, dan tidak bisa dijangkau oleh mereka yang terjebak ego atau kesombongan spiritual. Makrifat sejati bukan sekadar pengalaman mistik, bukan pula sekadar pengetahuan intelektual tentang Tuhan. Rahasia utama yang jarang diungkapkan adalah bahwa makrifat adalah cahaya yang lahir dari kesadaran penuh dan pengorbanan batin yang tulus. Orang yang telah merasakannya tidak berbicara untuk dipuji, tidak menuntut pengakuan, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Mereka hidup dalam ketenangan batin, menerima segala keadaan dengan lapang dada, dan menjalani hidup dengan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik. Rahasia kedua yang jarang diketahui adalah bahwa makrifat selalu bersifat rahasia. Seorang wali atau sufi yang telah sampai pada hakikat ini tidak akan mudah membagikan pengalaman batinnya kepada semua orang. Bahkan banyak murid yang cerdas dan tekun pun hanya bisa merasakan sebagian kecil dari cahaya hakikat, karena makrifat sejati membutuhkan kesiapan hati yang mutlak. Ini adalah kebenaran yang sulit diterima oleh mereka yang terburu-buru ingin menguasai dunia batin. Selain itu, makrifat sejati selalu diiringi dengan syariat. Banyak orang beranggapan bahwa hakikat dan makrifat dapat dicapai dengan pengalaman batin saja, tanpa disiplin dalam ibadah atau tanpa menempuh jalan syariat. Ini adalah kesalahpahaman besar. Rahasia lain yang jarang dibicarakan adalah bahwa tanpa fondasi syariat, solat, puasa, zikir, dan amal syolih, makrifat hanya menjadi fatamorgana, bayangan yang menipu mata hati. Makrifat yang sejati muncul dari kombinasi disiplin spiritual dan pengorbanan batin yang tulus, bukan dari klaim semu atau sensasi mistik sesak. Ciri lain yang membedakan makrifat sejati dari klaim palsu adalah perilaku sehari-hari. Orang yang benar-benar merasakannya akan menunjukkan kesabaran luar biasa, rendah hati, dan ketenangan yang menenangkan orang di sekitarnya. Mereka tidak mencari perhatian, tidak iri, tidak membandingkan diri, dan selalu menempatkan kehendak Allah di atas segalanya. Bahkan kata-kata mereka pun sederhana, karena mereka sadar bahwa kata-kata manusia terbatas untuk menggambarkan pengalaman yang melampaui dunia materi. Rahasia berikutnya adalah bahwa makrifat sejati membawa kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan jernih, tanpa ilusi. Seorang yang telah merasakannya mampu menembus lapisan ego, nafsu, dan hawa dunia. Mereka memahami bahwa dunia dan kehidupan hanyalah cerminan dari hakikat yang lebih tinggi, dan setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap pengalaman adalah pelajaran untuk menyucikan hati. Inilah rahasia yang jarang dibagikan, makrifat bukan tujuan akhir yang bisa diumumkan, melainkan cahaya batin yang menuntun setiap langkah hidup dengan kebijaksanaan dan kesadaran. Maka dari itu, rahasia paling mendasar yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa makrifat sejati hanya bisa dicapai oleh hati yang jujur dan bersih. Orang yang pura-pura, yang ingin cepat diakui atau ingin terlihat hebat di mata dunia, tidak akan pernah menembus hakikat ini. Cahaya makrifat menolak ego dan kesombongan,
dan hanya memasuki hati yang tulus, sabar, dan rendah hati. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang yang mengaku makrifat sebenarnya tersesat dalam ilusi batin. Dalam tradisi Sufi, banyak wali mengingatkan bahwa makrifat adalah rahasia yang harus dijaga. Bahkan mereka yang telah mencapainya pun tetap hidup sederhana, rendah hati, dan sering tersembunyi dari penglihatan dunia. Rahasia ini menegaskan bahwa pengalaman batin tertinggi bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijalani dengan kejujuran, kesabaran, dan pengorbanan. Makrifat sejati adalah perjalanan batin yang sunyi, damai, dan penuh kesadaran akan Allah. Di bagian berikutnya, kita akan membahas jalan menuju makrifat sejati. Kita akan menyingkap langkah-langkah praktis dan batiniah yang dapat membantu seseorang mendekati hakikat ini, serta bagaimana menjaga hati tetap bersih agar rahasia makrifat dapat dirasakan. Ini adalah bagian penting, karena setelah memahami rahasia yang jarang diketahui, seorang pencari harus siap menempuh jalan yang penuh disiplin, kesabaran, dan ketulusan batin. Jalan menuju makrifat sejati. Setelah kita menyingkap rahasia makrifat sejati yang jarang diketahui orang banyak, kini saatnya membahas jalan menuju hakikat itu. Bagaimana seorang pencari bisa menembus lapisan batin, menyingkirkan ilusi, dan merasakan cahaya makrifat yang sejati? Jalan ini bukanlah perjalanan instan, ia adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, kejujuran, dan penyerahan total kepada Allah. Langkah pertama yang tidak bisa dilewatkan adalah kepatuhan pada syariat. Banyak orang mengira makrifat bisa dicapai melalui pengalaman batin saja, tanpa disiplin dalam ibadah. Padahal, syariat adalah fondasi yang menjaga hati tetap murni dan jiwa tetap teguh. Solat yang khusyuk, puasa yang tulus, zikir yang konsisten, dan amal syalih adalah batu-batu pijakan yang membangun fondasi batin. Tanpa fondasi ini, cahaya makrifat hanya menjadi fatamorgana, pengalaman semu yang memikat mata tetapi menipu hati. Langkah kedua adalah pemurnian hati. Makrifat sejati menolak ego, kesombongan, dan hawa nafsu. Seorang pencari harus mampu menatap dirinya sendiri dengan jujur, mengakui kelemahan, dan bertekad untuk menyucikan niat. Ini bukan proses sekali jadi, ia berlangsung seumur hidup, melalui refleksi diri, doa, dan latihan spiritual. Hati yang murni adalah wadah bagi cahaya makrifat, dan setiap noda ego yang dibersihkan membuka pintu rahasia batin yang lebih dalam. Langkah ketiga adalah menekuni tarekat atau jalan spiritual yang tepat. Tarekat bukan sekadar ritual, tetapi panduan praktis untuk membimbing hati dan jiwa menuju hakikat. Dalam tarekat, seorang murid belajar disiplin, kesabaran, dan ketekunan, diajarkan untuk menyelaraskan dunia batin dan dunia lahir. Guru yang bijak menekankan bahwa makrifat tidak bisa dicapai melalui jalan pintas, setiap langkah, zikir, dan latihan adalah bagian dari proses penyucian dan pembelajaran batin. Langkah keempat adalah menerima ujian dengan kesabaran dan keikhlasan. Jalan spiritual selalu penuh cobaan, godaan ego, kemalasan, fitnah, atau kesulitan hidup. Orang yang mencari makrifat harus mampu melihat ujian bukan sebagai beban, tetapi sebagai alat untuk menyucikan hati dan menguatkan kesadaran. Seorang wali mengibaratkan ujian seperti api yang membakar kotoran. Hanya hati yang tulus yang akan tetap utuh setelah api itu. Langkah kelima adalah konsistensi dalam zikir dan kontemplasi batin. Makrifat muncul melalui kesadaran yang mendalam terhadap Allah dalam setiap detik kehidupan. Zikir, doa, dan kontemplasi tidak hanya ritual fisik, tetapi cara untuk menyalakan cahaya batin, menembus lapisan dunia materi, dan merasakan hakikat yang tersembunyi. Konsistensi inilah yang membedakan pengalaman sesaat dengan makrifat sejati. Cahaya batin mulai menetap dalam hati, bukan hanya muncul sesaat. Langkah keenam adalah menjaga kesederhanaan dan kerendahan hati. Orang yang telah mencapai makrifat sejati sering terlihat sederhana, bahkan tersembunyi dari pandangan dunia. Mereka tidak mencari pengakuan, tidak memamerkan pencapaian batin, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kesederhanaan adalah tanda hati yang murni,
dan kerendahan hati membuka pintu rahasia batin yang lebih dalam. Langkah ketujuh adalah membimbing dan menginspirasi dengan keteladanan, bukan kata-kata. Seorang yang mendekati makrifat mulai memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang terasa oleh orang di sekitarnya tanpa harus dijelaskan. Aura batin ini adalah bentuk pengajaran yang paling efektif. Tindakan dan perilaku berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Ini adalah rahasia yang sering dilupakan. Makrifat sejati memancarkan cahaya melalui kesederhanaan dan keteladanan. Yang terakhir, seorang pencari harus selalu mengutamakan niat yang tulus dan ikhlas. Setiap langkah dalam perjalanan ini, setiap doa, setiap zikir, dan setiap pengorbanan harus dilakukan semata-mata untuk Allah. Ketulusan adalah kunci utama membuka rahasia makrifat. Tanpa ketulusan, semua usaha bisa sia-sia, karena cahaya batin hanya menghampiri hati yang bersih dari pamrih dan kepura-puraan. Jalan menuju makrifat sejati memang panjang dan menantang. Tidak ada pintasannya, tidak ada jalan instan, dan tidak ada klaim yang bisa mempercepatnya. Namun bagi mereka yang bersabar, jujur, rendah hati, dan konsisten, cahaya hakikat akan perlahan muncul dalam kehidupan. Setiap langkah, meskipun kecil, adalah bagian dari perjalanan batin yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan hakikatnya. Di bagian berikutnya, kita akan belajar bagaimana membedakan antara mereka yang benar-benar makrifat dan mereka yang hanya mengaku. Kita akan menyingkap tanda-tanda subtil, perilaku, dan aura batin yang membedakan antara klaim palsu dan cahaya hakikat sejati, sehingga seorang pencari bisa berhati-hati dan tetap berada di jalur yang benar. Membedakan yang sejati dan palsu. Setelah membahas jalan menuju makrifat sejati, kini saatnya kita memahami sisi lain yang tak kalah penting. Bagaimana membedakan antara mereka yang benar-benar makrifat dan mereka yang hanya mengaku. Pengetahuan ini esensial bagi siapapun yang sedang menapaki jalan spiritual, karena salah menilai bisa menyesatkan hati dan membuang energi dalam pencarian hakikat. Makrifat sejati bukan sekadar kata-kata. Mereka yang benar-benar telah merasakannya jarang sekali mengumbar klaim atau membicarakan pencapaian batin mereka. Sebaliknya, mereka membiarkan tindakan, ketenangan, dan aura batin mereka yang berbicara. Seringkali, tanda ini subtil, ketenangan di tengah cobaan, kesabaran dalam menghadapi orang yang sulit, atau kemampuan untuk tetap fokus pada ibadah tanpa terpengaruh pujian atau celaan. Ini adalah tanda yang tidak bisa diukur oleh mata manusia, tetapi dirasakan oleh hati yang peka. Orang yang mengaku makrifat palsu seringkali memiliki ciri-ciri berbeda. Mereka berbicara dengan bahasa mistik yang terdengar tinggi dan kompleks, menekankan pengalaman pribadi, atau menuntut pengakuan dari orang lain. Ada kecenderungan untuk menonjolkan diri dan membandingkan diri dengan orang lain. Hal-hal ini adalah indikasi bahwa ego masih menguasai batin mereka, dan cahaya hakikat sejati belum menyentuh hati. Ciri lain yang membedakan adalah konsistensi perilaku sehari-hari. Orang yang benar-benar merasakan makrifat menunjukkan keselarasan antara kata dan tindakan. Mereka sabar, rendah hati, dan tidak pernah memanfaatkan ilmu atau pengalaman batin untuk keuntungan pribadi. Bahkan di tengah godaan atau tekanan hidup, mereka tetap tenang dan bijaksana. Sebaliknya, mereka yang hanya mengaku makrifat seringkali mudah marah, iri, atau cemas ketika tidak mendapat pengakuan. Salah satu tanda yang paling halus tetapi sangat penting adalah kemampuan untuk tetap diam dan tidak mengumbar rahasia batin. Makrifat sejati bersifat rahasia dan bersahaja. Mereka yang sudah sampai pada hakikat memahami bahwa setiap klaim bisa menjadi jebakan ego. Oleh karena itu, diam dan kesederhanaan adalah cermin dari pengalaman batin yang autentik. Mereka yang suka membesar-besarkan pengalaman mistik mereka biasanya belum mencapai tingkat ini. Ada juga tanda aura batin yang dirasakan oleh orang lain. Wali atau sufi yang sejati seringkali menebarkan ketenangan dan kedamaian, bahkan tanpa kata. Kehadiran mereka membawa rasa aman, menenangkan, dan memberi inspirasi tanpa pamrih. Orang yang hanya mengaku makrifat mungkin mencoba meniru aura ini dengan kata-kata atau tingkah laku,
tetapi sering terasa dipaksakan atau tidak konsisten. Aura hakikat sejati adalah alami, sedangkan klaim palsu selalu berusaha meniru. Kisah-kisah klasik dari waliullah menunjukkan bahwa bahkan murid-murid dekat pun sering diuji untuk membedakan yang sejati dan palsu. Dalam beberapa riwayat, murid yang tulus dapat merasakan cahaya batin seorang guru melalui ketenangan dan kesederhanaan, bukan dari kata-kata atau penampilan luar. Ini menunjukkan bahwa penilaian spiritual tidak bisa hanya dilakukan melalui logika atau akal semata, tetapi membutuhkan kepekaan hati yang mendalam. Selain itu, seorang pencari harus memahami bahwa pengalaman mistik sesaat tidak selalu makrifat sejati. Banyak orang mengalami ekstase atau penglihatan yang menakjubkan, lalu langsung menganggap dirinya telah mencapai hakikat. Padahal, makrifat sejati adalah konsistensi batin, kemampuan untuk tetap sadar, sabar, dan tunduk pada kehendak Allah dalam segala kondisi. Tanda-tanda palsu sering muncul ketika pengalaman mistik tidak diimbangi dengan disiplin syariat dan pengorbanan batin. Dengan memahami tanda-tanda ini, seorang pencari dapat lebih berhati-hati dalam memilih guru, menilai pengalaman orang lain, dan menjaga diri dari jebakan ego. Makrifat sejati selalu bersandar pada ketulusan, kesabaran, dan ketundukan total kepada Allah. Mereka yang jujur dalam perjalanan batin akan mampu merasakan cahaya hakikat, sementara klaim semu hanya akan menyesatkan hati. Di bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan pesan rahasia dan refleksi batin. Kita akan merangkum semua pelajaran yang telah dibahas, dari fenomena mengaku makrifat, rahasia hakikat sejati, jalan menuju makrifat, hingga cara membedakan yang sejati dan palsu. Akhirnya, pembaca akan diajak untuk introspeksi diri dan fokus pada perjalanan spiritual pribadi, bukan pada klaim orang lain. Kini kita telah menapaki perjalanan yang panjang, dari misteri orang-orang yang mengaku makrifat, bahaya klaim palsu, rahasia yang jarang diketahui, jalan menuju makrifat sejati, hingga cara membedakan yang autentik dan yang hanya ilusi. Semuanya membawa kita pada satu kebenaran yang mendasar, makrifat sejati bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diklaim, tetapi untuk dijalani, dirasakan, dan disimpan dalam kedalaman hati yang tulus. Rahasia terpenting yang ingin saya sampaikan adalah ini, makrifat sejati hanya muncul dalam kesederhanaan, ketundukan, dan kejujuran hati. Tidak ada gelar yang bisa mempercepatnya, tidak ada pujian manusia yang bisa menambahnya. Seorang yang telah merasakannya tidak merasa perlu memberitahu dunia. Cahaya batin mereka sudah cukup berbicara, memberi inspirasi, dan menenangkan hati orang lain. Dalam diam, mereka menjadi saksi dari kehadiran Allah yang selalu ada, yang menuntun setiap langkah hidup dengan lembut namun pasti. Perjalanan menuju hakikat ini memang tidak mudah. Ia menuntut pengorbanan batin, disiplin dalam syariat, kesabaran menghadapi ujian, dan ketekunan dalam zikir. Setiap langkah kecil, solat yang khusyuk, doa yang tulus, refleksi diri yang jujur, adalah bagian dari proses penyucian hati. Makrifat bukan puncak yang bisa dicapai sekali saja. Ia adalah cahaya yang terus tumbuh dalam kehidupan, mengikuti ketulusan hati dan kesungguhan pencarian. Satu pesan penting yang jarang disadari banyak orang adalah bahwa makrifat sejati tidak bisa diukur dengan kata-kata atau pengalaman luar. Banyak yang tersesat karena menilai klaim orang lain atau membandingkan perjalanan mereka dengan orang lain. Padahal, makrifat bukan kompetisi. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri, jalannya sendiri, dan caranya sendiri untuk merasakan cahaya hakikat. Orang yang jujur dalam perjalanan batin akan menemukan bahwa setiap detik kesadaran dan setiap niat yang tulus membuka pintu rahasia makrifat, meski perlahan dan tanpa sorotan dunia. Di sisi lain, jangan pernah tergoda oleh klaim palsu atau pengalaman mistik semu. Mereka yang terlalu cepat mengaku makrifat sering terjebak dalam ego, hawa nafsu, dan ilusi batin. Aura mereka mungkin terlihat mengesankan bagi orang awam, tetapi hati yang peka akan merasakan ketidaksesuaian antara kata dan perilaku. Rahasia makrifat sejati adalah diam, kesabaran, dan keteladanan, bukan pamer klaim atau sensasi batin sesaat.
Bagi mereka yang sedang menempuh jalan ini, penting untuk selalu melakukan introspeksi diri. Tanyakan pada hati, apakah niatku tulus? Apakah aku bersabar? Apakah aku rendah hati? Apakah aku mengikuti syariat dan menyucikan hati? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar teori, tetapi panduan praktis untuk mengetahui sejauh mana cahaya batin telah hadir dalam diri. Makrifat sejati juga menuntun kita untuk melihat dunia dengan bijaksana. Segala ujian, kesulitan, atau pertemuan dengan orang lain adalah cermin dari hakikat yang lebih tinggi. Seorang yang merasakan makrifat mampu memahami bahwa setiap kejadian adalah pelajaran, setiap interaksi adalah sarana menyucikan hati, dan setiap pengalaman adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan, makrifat bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi pandangan hidup yang menyeluruh, yang membimbing setiap langkah dengan cahaya kebijaksanaan. Dan akhirnya, pesan utama bagi setiap pencari adalah fokus pada perjalanan sendiri. Jangan tergoda untuk menilai orang lain atau mencari pengakuan dunia. Jalan batin adalah perjalanan pribadi, dan makrifat sejati hanya bisa dirasakan dalam ketulusan dan kesabaran. Orang yang sungguh-sungguh akan menemukan bahwa cahaya hakikat hadir dalam momen-momen sederhana, doa yang khusyuk, zikir yang konsisten, refleksi diri yang jujur, dan pengabdian tanpa pamrih. Kita tutup perjalanan ini dengan satu pengingat, rahasia makrifat sejati bukan untuk diumumkan, tetapi untuk dijalani. Hanya hati yang tulus, sabar, rendah hati, dan jujur yang mampu merasakan hakikat ini. Mereka yang mencoba memaksakan klaim atau meniru aura batin orang lain hanya akan tersesat dalam ilusi. Sedangkan mereka yang berfokus pada perjalanan pribadi, disiplin syariat, dan kesucian hati akan menemukan cahaya makrifat perlahan menyinari setiap sudut kehidupan. Semoga setiap kata yang kita telusuri dalam perjalanan naskah ini membuka kesadaran baru, menuntun hati kita untuk tetap rendah hati, jujur, dan konsisten dalam pencarian hakikat. Dan semoga Allah membimbing kita semua ke jalan makrifat sejati, yang damai, rahasia, dan penuh cahaya batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.